Halo semuanya, kembali lagi bersama admin channel Salma Komputer. Pada materi sebelumnya itu, saya sudah membahas tentang bagaimana caranya melakukan input pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan deposit maupun dengan menggunakan tunai. Nah, untuk pada materi kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan cek atau biliet giro dari pelanggan bernama PT Giat Putra Mandiri. Buat yang belum tahu, biliet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai pengganti uang tunai. Ini merupakan salah satu contoh biliet giro yang diterbitkan dari Bank BCA. Lalu, bagaimana caranya melakukan pencatatan pembayaran piutangnya? Ayo simak penjelasan berikut ini. Biliet giro adalah surat berharga atau alat transaksi yang diterbitkan oleh bank sebagai pengganti uang tunai dan dapat dicairkan secara tidak tunai melalui pemindah bukuan ke rekening yang bersangkutan, sesuai dengan tanggal yang tertera di dalam biliet giro. Pada materi kali ini, kita akan belajar bersama pencatatan pembayaran piutang dengan giro. Misalnya, pada tanggal 29 Agustus, perusahaan menerima pembayaran piutang berupa giro dari customer. Namun giro ini bisa dipindah bukuan pada tanggal 6 September 2024. Sebelum kita melakukan pencatatannya, kita lihat terlebih dahulu laporan piutang dari pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Untuk melihat laporan piutang, Anda bisa masuk ke menu laporan, kemudian klik kembali pada modul laporan piutang. Lalu klik laporan piutang beredar. Kemudian masukkan pelanggannya. Klik pelanggannya, lalu klik pilih item. Perlu diingat, pelanggan yang diinput merupakan pelanggan yang ingin membayar piutangnya ya. Di sini terlihat terdapat tombol atau terdapat kolom centang ring, yang berarti ketika dicentang, maka akan menampilkan reng tanggal piutangnya mulai dari tanggal berapa hingga tanggal berapa. Jika kita tidak mengaktifkannya rengnya, maka jumlah piutangnya akan ditampilkan sampai dengan hari ini. Misalnya di sini, saya akan tentukan range-nya dari tanggal 1 Agustus hingga tanggal 31 Agustus, yang berarti nantinya sistem akan menampilkan keseluruhan piutang di bulan Agustus. Nah, di sini terlihat kosong ya, yang berarti selama periode bulan Agustus, tidak ada transaksi kredit untuk PT Giat Putra Mandiri. Ketika ingin membuang centangnya, yang berarti sistem akan menampilkan keseluruhan piutang tersebut sebelum dari tanggal saat ini. Contohnya di sini, saya sudah menghapus centangnya. Klik preview. Maka, sistem akan menampilkan keseluruhan piutang pelanggan tersebut. Di sini terlihat terdapat 2 nota piutang dari pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Nah, karena pembahasan ini merupakan pembahasan pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan giro untuk nota dengan nomor transaksi 0012. Langsung saja kita ke pencatatannya. Untuk melakukan pencatatan pembayaran piutang, Anda bisa masuk ke menu penjualan, kemudian klik kembali pada modul pembayaran piutang, lalu klik tambah. Tentukan pelanggannya terlebih dahulu. Klik pelanggannya, kemudian klik pilih item. Nah, untuk cara bayarnya, menggunakan cara bayar cek atau BJ. Di sini terdapat opsi input tanggal. Tanggal ini menentukan pada tanggal hari ini merupakan opsi tanggal ketika kita menerima giro. Namun, karena giro ini pemindah bukuannya adalah pada tanggal 6 September, yang berarti Anda bisa masukkan tanggalnya menjadi tanggal 6 September. Selanjutnya, tentukan gironya berupa giro dari rekening bank, karena giro ini merupakan giro Bank BCA, yang berarti pilih kode akunnya menjadi Bank BCA. Selanjutnya, tentukan nomor giro tersebut. Selanjutnya, masukkan jumlah bayar.
Karena pelanggan tersebut ingin membayar lunas, oleh karena itu, masukkan jumlah seluruh total piutangnya. Kemudian, ketika jumlahnya sudah dimasukkan, masukkan nama pelanggan dan nomor transaksi pada kolom keterangan. Perlu diingat, ini merupakan salah satu cara ketika di dalam nota buku besar, nantinya akan tampil keterangan tersebut. Jika sudah, Anda bisa simpan. Nah, setelah pencatatan telah berhasil, kita cek terlebih dahulu laporan piutangnya. Untuk melihat laporan piutangnya, Anda bisa masuk ke menu laporan, kemudian klik kembali pada modul laporan piutang. Klik kembali pada modul laporan piutang beredar. Karena sebelumnya kita sudah membuka laporan piutang beredar, maka sistem akan mengembalikan ke tab laporan piutang beredar. Selanjutnya preview. Nah, di sini belum terlihat pengurangan. Kenapa bisa belum terlihat pengurangan piutangnya? Ya, padahal tadi kita sudah melakukan pembayaran piutangnya. Sekarang mari kita cek ke laporan buku piutang per transaksi tersebut. Masukkan nama pelanggannya. Klik pelanggannya, kemudian klik pilih item. Karena tanggal transaksi nota piutang tersebut berada di bulan Juni, maka tentukan awal periodenya awal bulan Juni hingga bulan Agustus. Setelah itu, pilih opsi status lunasnya adalah opsi belum. Kemudian klik preview. Nah, di sini juga belum terlihat adanya pengurangan nota piutangnya. Perlu diingat, mengapa bisa belum berkurang nota piutangnya? Padahal tadi kita sudah melakukan pencatatan pembayaran piutangnya dengan menggunakan giro. Piutang belum berkurang dikarenakan belum tanggalnya melakukan pemindah bukuan, karena tadi kita sudah menjelaskan bahwa pemindah bukuannya adalah pada tanggal 6 September, maka dari itu, ketika di tanggal 6 September, kita akan melakukan status cek atau status lunasnya. Dan nantinya ketika sudah melakukan status lunas, maka piutang pelanggan tersebut akan otomatis berkurang. Untuk melakukan status lunas, Anda bisa masuk ke menu penjualan. Kemudian, klik kembali pada modul status lunas BJ atau cek. Masukkan pelanggannya adalah PT Giat Putra Mandiri. Klik pelanggannya, kemudian klik pilih item. Di sini sudah terlihat pada tanggal 6 September terjadi pemindah bukuan ke giro yang sudah dibayarkan tadi. Untuk melakukan status lunas, Anda bisa centang status lunas. Setelah itu simpan. Ketika sudah disimpan, mari kita lihat lagi untuk laporan piutangnya. Kembali pada modul laporan piutang beredar. Setelah itu, klik preview. Nah, di sini sudah tidak muncul untuk nota 0012 yang sudah kita bayarkan tadi. Selanjutnya, kita cek laporan piutangnya ke laporan buku piutang per transaksi. Sama seperti tadi, masukkan pelanggannya dan tentukan periode awalnya. Dan untuk status lunasnya pilih opsi belum. Kemudian klik preview. Nah, juga sudah tidak ada nota untuk nota 0012. Jika status lunasnya dipindahkan menjadi lunas, maka akan muncul nota yang sudah kita bayarkan tadi. Di sini juga terlihat terdapat pengurangan piutang PT Giat Putra Mandiri sebesar 17.650. Karena tadi pelanggan tersebut membayar dengan giro Bank BCA, otomatis nantinya saldo dalam BCE kita juga akan bertambah. Untuk melihat saldo rekening bank kita, Anda bisa masuk ke modul laporan buku besar yang berada di menu laporan. Klik kembali pada buku besar. Untuk akunnya, pilih yang rekening Bank BCE.
Setelah itu tentukan periode awal dengan periode akhirnya. Setelah itu, klik preview. Di sini terlihat terdapat penambahan dana sebesar 17 juta dari pembayaran piutang pelanggan PT Giat Putra Mandiri. Dan demikianlah pada pembahasan mengenai pencatatan pembayaran piutang dengan menggunakan giro. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar mendapatkan tutorial-tutorial ke toko menarik lainnya. Bagi yang ingin training program ke toko, Anda bisa menghubungi nomor berikut ini agar Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang program ke toko.